Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zliana dengan NPM 247828009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan menjelaskan video hands-on untuk mata kuliah analisis dan ilmu data untuk TI. Untuk topiknya yaitu pada lab 7 Data Visualization. Di sini tujuannya yaitu mahasiswa mampu mengeksplorasi dan menginterpretasikan data menggunakan berbagai bentuk visualisasi eksploratif, statistik, dan interaktif untuk memahami pola pelanggan dan faktor penyebab churn. Jadi di sini memakai dataset telco customer churn. Ini ada tahap 1, yaitu pada tahap 1 itu yaitu adalah pengenalan dan persiapan. Nah, di sini tujuannya untuk menyiapkan dataset dan mengenali struktur data sebelum dilakukan eksplorasi visual. Di sini langkah kegiatannya yaitu menggunakan Google Colab dan membuat notebook baru. Sebelumnya saya sudah membuat notebook baru, yaitu dengan nama Praktikum 7. Nama saya Fadila Zliana dan NPM saya 247828009. Ini praktikum ini sudah saya kerjakan pada hari Jumat, yaitu di lab JAR. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja. Untuk tahap yang ke-1 ini dapat kita lihat ini adalah import pustaka dan analisis datanya. Jadi ini adalah library untuk memanggil pustaka Python yang digunakan dalam analisis data dan visualisasi. Di sini ada import pandas, yaitu untuk membaca dan mengolah data. Sedangkan import Seaborn dan Matplotlib ini adalah untuk membuat grafik, dan import Plotly.express ini adalah untuk visualisasi dan interaktif. Jadi ini adalah kode agar kolomnya tidak terpotong. Jadi di sini supaya semua kolomnya itu dapat terlihat lengkap di output, jadi tidak disembunyikan sebagian. Ini adalah hasilnya. Hasil dari kolom yang tidak terpotong. Selanjutnya di sini ada kode untuk membaca datasetnya, dan ini adalah kode untuk menampilkan 5 baris pertama. Jadi untuk melihat contoh isi data dan memastikan dataset dimuat. Ini dapat kita lihat pada contoh outputnya saat sudah di running. Di sini ada 5 baris pertama dataset seperti dengan hasil dari kode ini. Ini adalah output yang memuat informasi pelanggan seperti di sini ada customer ID-nya, gender, dan lain-lain. Di sini panjang sekali ya. Jadi dari data ini, misalnya pada ID sini ID 7590 VHVEG, yaitu dengan gender family, ini memiliki kontrak, yaitu kontraknya month to month. Sedangkan customer ID yang lain yaitu kontraknya ada 1 year, jadi beda-beda. Di sini juga ada perintah untuk menampilkan info tipe data dan jumlah data, dan ini adalah hasilnya. Jadi di sini di bagian ini outputnya itu menampilkan struktur data dengan tipe data, ada float dari seluruh kolom. Di tipe data ini ada float, integer, dan objek. Dan di sini juga dapat kita lihat ada range indeksnya, yaitu ada 7043 baris, dan di sini ada kolomnya, yaitu total kolomnya 21 kolom. Jadi di sini dapat kita lihat ada 18 kolom bertipe objek atau string seperti
Di sini objek itu ada gender ya, ada senior citizen, ini gender, oh bukan, customer ID. Di sini adalah tipe datanya ya objek dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat ya. Selanjutnya di sini ada floatnya itu cuma satu, yaitu hanya pada monthly charger. Dan di sini ada integer 64 ini. Ini adalah tipe data integer gitu. Di sini contohnya tenor dan ada juga senior citizen. Lalu di sini ada lagi selanjutnya jumlah nilai yang kosong di setiap kolom. Ini jumlah nilai yang kosong dapat kita lihat hasil outputnya ini. Pada jumlah nilai yang kosong ini berarti hasilnya itu bernilai 0 semua ya ini ya. Artinya tidak ada data yang hilang atau kosong dalam dataset telco customer churn. Lalu selanjutnya di sini ada variabel penting. Ini adalah kodenya. Kode untuk memanggil dari data-data itu variabel mana saja yang penting gitu. Di sini yaitu adalah hanya 5 baris pertama dari kolom utama untuk dianalisis, yaitu di sini ada tenure, yaitu adalah lama pelanggan berlangganan itu berapa lama. Lalu di sini ada monthly charge, ini adalah biaya langganan per bulan. Lalu ada total charger, yaitu total biaya keseluruhan pelanggan. Di sini ada kontrak, jenis kontrak pelanggannya ada yang month to month atau 1 year. Lalu di sini ada churn, yaitu status berhenti berlangganan atau tidak. Di sini yang berhenti berlangganan itu ada 3, sedangkan yang masih berlangganan 2. Selanjutnya untuk tahap yang kedua yaitu pembersihan dan penyiapan data. Jadi di sini tujuannya yaitu untuk memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap dan siap divisualisasikan. Jadi pada di sini identifikasi nilai kosong. Oke. Ini kode dan hasil runningannya yang sudah saya jalankan. Di sini dapat kita lihat ada print df is null the sum. Ini adalah kode yang digunakan untuk melihat apakah ada data yang kosong missing value-nya pada setiap kolom. Jadi hasil ini menunjukkan kolom total charge memiliki berapa nilai kosong karena data berupa spasi. Di sini juga ada kode yaitu untuk mengubah kolomnya yang menjadi numeric, yaitu diubah menjadi dari teks menjadi angka. Jadi nilai yang tidak bisa dikonversi yaitu kosong atau spasi otomatis diubah menjadi n. Lalu di sini ada untuk mengecek nilai kosong setelah konversi. Lalu ada menghapus baris kosong juga, dan di sini adalah kode-kodenya. Ini adalah hasil runningnya. Jadi dapat kita lihat ini adalah nilai kosong sebelum pembersihan. Jadi nilai kosong sebelum pembersihan ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai kosong atau missing value di seluruh kolom sebelum proses pembersihan. Tetapi pada kolom total charge sebenarnya terdapat nilai yang tidak terdeteksi sebagai kosong karena berupa spasi kosong gitu. Sehingga masih perlu dikonversi ke numeric untuk diketahui. Ini ya, ada 11 nilai kosong setelah ubah type total charge. Terus di sini kan setelah kolom total charge dikonversi menjadi numeric dengan
ditemukan ada 11 data kosong. Jadi ini menandakan baris yang berisi spasi kosong atau nilai yang tidak valid. Maaf, ada telepon. Tadi ada 11 ya yang tidak valid, yang tidak bisa dikonversikan menjadi angka. Lalu di sini ada jumlah duplikat sebelum dibersihkan 0 dan setelah dibersihkan 0. Ini adalah hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada data duplikat di dalam dataset sehingga tidak perlu dilakukan penghapusan tambahan seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada tipe data setelah pembersihan. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa kolom total charge sudah berhasil diubah menjadi tipe numerik, yaitu float. Ini dia total charge-nya menjadi float. Yang sebelumnya bertipe data objek ya kalau nggak salah. Nah di sini total charge yang tadinya objek menjadi float. Oke. Lalu kolom numerik seperti monthly charge, tenor, dan senior citizen ini kan kini siap untuk dianalisis statistik dan visualisasinya. Jadi hasilnya juga menandakan bahwa hasil pembersihan telah berhasil disimpan dalam file bernama data clean CSV. Ini dapat kita lihat data bersihnya sudah berhasil disimpan dan dapat digunakan untuk tahap visualisasi selanjutnya. Lalu di sini ada 5 baris pertama dataset yang sudah bersih, yaitu menampilkan contoh isi data setelah dibersihkan. Jadi kolom churn yang sebelumnya berisi yes, no, kini sudah diubah menjadi angka. Mana ya kolom churn? Nah ini dia. Sebelumnya adalah yes, no ya. Diubah menjadi angka. Kalau 0 itu berarti tidak berlangganan lagi, sedangkan 1 itu masih berlangganan agar bisa dianalisis secara numerik. Jadi data ini sudah bebas dari nilai kosong dan dapat digunakan pada tahap visualisasi selanjutnya. Lalu kita masuk ke tahap visualisasi yang ketiga, maksudnya tahap yang ketiga, yaitu adalah visualisasi univariate, yaitu distribusi dan outlier. Jadi di sini tahap ini tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier. Di sini jenis visualisasi yang digunakannya ada 3, yaitu histogram untuk distribusi data numerik, box plot untuk mendeteksi outlier, dan count plot atau bar chart yaitu untuk distribusi data kategorikal. Di sini akan saya jelaskan pada tahap yang ketiga. Jadi kita perlu membaca dataset yang telah bersih dulu, yaitu dengan nama data clean CSV. Lalu di sini adalah kode, yaitu untuk menampilkan sebaran nilai atau distribusi dari variabel numerik seperti monthly charge, tenor, dan total charges. Ini adalah untuk distribusi numeriknya, kodenya. Lalu di sini ada interpretasinya juga ya, bahwa monthly charge dan total charge ini miring ke kanan, sebagian besar pelanggan berbiaya rendah. Tenor juga miring ke kanan, mayoritas pelanggan masih baru berlangganan. Dapat kita lihat di sini adalah hasil runningnya untuk yang bagian histogram terlebih dahulu ya. Di sini yaitu ada distribusi monthly charge, yaitu sebagian besar pelanggan memiliki biaya bulanan. Di bawah dapat kita lihat ini di bawah
300 ya ini. Ini kan 400. Tetapi masih banyak yang di bawah 300. Dan distribusi data ini terlihat miring ke kanan ini, atau yang disebut dengan right squid, yaitu artinya hanya sebagian kecil pelanggan yang membayar biaya tinggi di atas 80 US dollar. Ini 80 ini bagian sini. 80 US dollar. Jadi pola ini menunjukkan mayoritas pelanggan ini memilih paket murah atau menengah. Lalu selanjutnya di sini ada distribusi tenor, yaitu pada grafik ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang baru bergabung atau yaitu tenornya rendah. Jadi sedangkan pelanggan dengan masa langganan panjang ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi distribusi ini juga miring ke kanan, agak miring ke kanan gitu ya, menandakan bahwa adanya banyak pelanggan baru atau yang tidak bertahan lama dalam layanan ini. Lalu di sini ada pada total charge, yaitu sebagian besar total charge berada pada 2000 ya, pada 2000 maksudnya 200 dengan ekor kanan yang lebih panjang di sini nih grafiknya. Jadi, ini menunjukkan distribusi miring ke kanan dan adanya memungkinkan outlier dinilai total charge yang sangat tinggi. Artinya, hanya sedikit pelanggan dengan total pembayaran besar selama berlangganan lama. Kemudian, kode untuk yang box plot dapat kita lihat ini adalah kodenya. Dan ini interpretasinya, yaitu beberapa outlier muncul di total charge menandakan ada pelanggan lama dengan biaya total tinggi, dan monthly charge relatif stabil tanpa outlier ekstrim. Ini adalah hasilnya. Jadi pada ini box plot ini ya, deteksi outlier dan pada monthly charges dan total charges. Jadi box plot ini memperlihatkan kita bahwa total charges ini memiliki beberapa outlier, yaitu pelanggan dengan total biaya yang jauh lebih tinggi dari rata-rata. Sedangkan pada monthly charges ini sebaran datanya relatif rapat tanpa outlier ekstrim. Jadi hal ini mengindikasikan variasi biaya total lebih besar dibandingkan biaya bulanannya. Lalu di sini selanjutnya ada distribusi churn dan distribusi jenis kontraknya. Dapat kita lihat ini adalah kodenya untuk membuat visualisasi pada konplot. Ini apa namanya? Distribusi churn dan jenis kontrak. Jadi interpretasinya ini adalah mayoritas pelanggan tidak churn atau no, jadi data agak tidak seimbang. Sedangkan kontrak bulanannya paling banyak digunakan, menunjukkan pelanggan cenderung memilih fleksibilitas. Ini jadi pada grafik ini menunjukkan bahwa pelanggan ini tidak churn bernilai 0, sementara pelanggan yang ini 0, sedangkan pelanggan yang churn ini bernilai 1. Jumlahnya jauh lebih sedikit ya kalau yang satu ini. Ini berarti dataset ini tidak seimbang karena proporsi pelanggan bertahan jauh lebih tinggi gitu. Terus distribusi jenis kontraknya. Jadi di sini ada month to month, 1 year kontrak dan 2 year. Jadi di sini distribusi jenis kontrak ini memperlihatkan sebagian besar pelanggan menggunakan kontrak bulanan ya, month to month. Sedangkan kontrak 1 year dan
2 year ini jauh lebih sedikit. Jadi pola ini menunjukkan bahwa pelanggan ini cenderung memilih fleksibilitas yang tanpa komitmen dalam jangka panjang. Lalu untuk tahap yang keempat yaitu visualisasi bivariate hubungan dua variabel. Pada tahap yang keempat ini, tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Jadi di sini memakai jenis visualisasi yang digunakan yaitu scatter plot, yaitu untuk hubungan dua variabel numerik. Lalu ada box plot, yaitu perbandingan nilai antar kategorinya, dan bar chart, yaitu group path, yaitu untuk proporsi antar kategori target. Jadi pada tahap yang keempat ini dapat kita lihat ini ada interpretasinya juga, saya sudah tuliskan. Jadi pada scatter plot ini pelanggan ini dengan tenor pendek baru langganan gitu lebih sering churn, sedangkan pelanggan lama dengan biaya bulanan tinggi cenderung bertahan. Hasilnya seperti ini. Kalau yang 0 ini warna biru, sedangkan yang oranye ini angkanya 1. Jadi di sini berarti yang churn yang bertahan itu sedikit ya. Sedangkan dapat kita lihat di sini gambar yang warna yang biru ini kan malah lebih banyak gitu. Jadi ini terlihat bahwa pelanggan dengan tenor rendah yaitu baru bergabung lebih sering mengalami churn, terutama pada biaya bulanan tinggi. Sebaliknya, pelanggan dengan tenor panjang cenderung bertahan dan tidak churn. Lalu untuk box plot, yaitu box plot ini kontrak bulanannya memiliki biaya rata-rata lebih tinggi dibandingkan kontrak tahunan. Jadi ini menunjukkan fleksibilitas dibayar dengan harga yang lebih mahal. Ini adalah perbandingan monthly charges berdasarkan jenis kontraknya. Di sini kan menggunakan box plot ya yang memperhatikan perbedaan biaya bulanan pada 3 jenis kontrak ini, ada month to month, 1 year, dan 2 year ini. Terlihat bahwa kontrak bulanan memiliki median biaya bulanan tertinggi dibandingkan kontrak jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang memilih fleksibilitas bulanan harus membayar biaya lebih tinggi. Lalu ada proporsi pelanggan churn berdasarkan jenis kontraknya. Ini adalah kodenya ya untuk bar chart, yaitu ini interpretasinya. Pelanggan kontrak bulanan memiliki tingkat churn jauh lebih tinggi. Kontrak 1 atau 2 tahun lebih stabil, pelanggan lebih loyal. Ya, seperti yang dapat kita lihat, emang yang tidak churn 0 ini pada setiap terlihat jelas ya bahwa pelanggan kontrak bulanan ini memiliki jumlah churn paling tinggi pada grafik ini. Sebaliknya, kalau 1 tahun ataupun 2 tahun cenderung lebih sedikit. Sedangkan keseluruhan pelanggan baru dengan kontrak bulanan dan biaya yang paling tinggi berisiko churn. Sementara itu, pelanggan dengan kontrak jangka panjang lebih cenderung bertahan dan memiliki stabilitas bagi perusahaan. Lalu lanjut untuk tahap yang kelima, yaitu visualisasi multivariate hubungan banyak variabel. Jadi pada tahap 5 ini tujuannya yaitu untuk menganalisis keterkaitan antara beberapa variabel sekaligus dan menemukan korelasi yang signifikan.
Jadi di sini untuk visualisasinya digunakan ada dua, yaitu heat map korelasi untuk hubungan antar variabel numerik. Sedangkan pair plot ini adalah kombinasi hubungan antar banyak variabel. Di sini, jadi saya juga akan menjelaskan hasil dari heat mapnya dan interpretasikan pola pada pair plot. Oke. Untuk korelasi antar variabel numerik terlebih dahulu ini adalah interpretasinya, yaitu total charge sangat berkorelasi positif dengan tenor logis makin lama berlangganan, total makin besar. Churn memiliki korelasi negatif dengan tenor, yaitu pelanggan baru lebih berisiko churn. Jadi pada heat map ini, pertama heat map korelasi variabel numerik, dapat kita lihat bahwa kalau warna merah ini korelasinya itu positif kuat, sedangkan biru itu korelasi yang negatif. Jadi digunakan untuk melihat variabel mana saja yang saling berhubungan kuat ini. Di sini kan disuruh jelaskan pada bagian ini, jelaskan variabel mana yang paling berkorelasi dengan charm. Jadi pada grafik ini menunjukkan bahwa total charges ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan tenor, yaitu ada 0,83 ini. Artinya semakin lama pelanggan berlangganan, semakin besar total biaya yang dibayar. Selain itu, churn berkorelasi negatif dengan tenor di sini pada bagian 0,35 ini, yang berarti pelanggan baru cenderung lebih mudah churn. Korelasi antara monthly charger dan churn positif lemah, yaitu monthly charger ini kan 0,19 ini menunjukkan pengaruh biaya bulanan terhadap churn tidak terlalu besar. Lalu di sini ada pair plot hubungan multivariat berdasarkan churn. Ini adalah kodenya dan ini interpretasinya. Yaitu interpretasinya kelompok pelanggan churn cenderung memiliki tenor rendah dan total charge rendah. Jadi pelanggan lama dengan biaya tinggi ini cenderung tidak churn. Di sini diperintahkan untuk menjelaskan apakah kelompok pelanggan churn memiliki ciri visual yang jelas. Dapat kita lihat pada yang kelima ya. Yang kelima ini jadi di sini pair plot. Jadi pada pair plot ini terlihat jelas ya bahwa pelanggan churn ini berwarna orange, sedangkan cenderung memiliki tenor rendah dan total charge yang kecil, sementara pelanggan yang tidak churn yaitu warnanya biru. Di sini ada keterangannya lebih banyak pada area tenor dan total charge yang tinggi. Distribusi ini menunjukkan pola bahwa pelanggan baru dengan biaya rendah lebih berisiko berhenti berlangganan. Jadi pada pola churn tanpa jelas, pelanggan baru dengan sedikit total pembayaran lebih banyak berhenti, sedangkan pelanggan lama dengan total biaya tinggi cenderung loyal. Selanjutnya kita ke tahap yang keenam, yaitu visualisasi interaktif. Visualisasi interaktif ini tujuannya untuk menjelajahi data secara dinamis untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif. Di sini menggunakan jenis visualisasi yang digunakan yaitu ada 3, ada interaktif scatter plot atau plotly, ada interaktif bar chart, dan featured histogram.
Oke, di sini akan menjelaskan bagaimana grafik interaktif membantu memahami pola data. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini ada kode-kodenya. Ini untuk scatter plot interaktifnya. Ini ada interaktif bar chart-nya dan flash histogram. Ini ada interpretasinya. Jadi grafik interaktif menunjukkan pola bahwa pelanggan fiber optik lebih sering churn. Fiber optik tenor rendah plus biaya yang tinggi itu resiko churn-nya itu meningkat. Jadi, dan yang ketiga, interpretasinya yaitu dengan fitur hover dan filter, analisis tiap segmen pelanggan jadi lebih mudah. Di sini dapat kita lihat untuk yang interaktif scatter plot-nya terlebih dahulu ya, menampilkan bahwa hubungan nama ini berlangganan, tenor dan biaya bulanan monthly charge. Ini tenor dan monthly charge di sini. Jadi warna menunjukkan status churn dan fitur hover menampilkan detail pelanggan seperti kontrak dan total biaya. Di sini bahwa grafik ini kalau warna yang kuning ini banyak berada di area tenor yang rendah dengan monthly charge yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa pelanggan baru yang membayar mahal lebih beresiko berhenti berlangganan. Jadi fitur hover memungkinkan kita melihat detail setiap pelanggan untuk analisis mendalam. Lalu di sini ada interaktif bar chart. Untuk pada grafik ini memperlihatkan bahwa kontrak bulanan month to month memiliki jumlah pelanggan yang memang churn-nya paling tinggi dibandingkan kontrak 1 atau 2 tahun. Pelanggan dengan kontrak jangka yang tampak lebih loyal dan stabil. Di sini ini churn-nya 0. Ini yang 1. Yang 110 mana ya? 10 ini juga 10. Ya, jadi kalau 1 itu churn dan 0 itu tidak churn. Lalu di sini untuk flash histogram, pada flash histogram ini yaitu membandingkan sebaran biaya bulanan untuk monthly charges ya pada tiap jenis layanan, yaitu ada internet service DSL, ini fiber optik, dan ini no service maksudnya. Jadi setiap panel ini menampilkan perbandingan churn, no churn untuk layanan tersebut. Di sini grafik ini memperlihatkan bahwa pada layanan fiber optik di sini untuk yang bagian ini dia fiber optik ini sebelah kanan saja ya. Proporsi pelanggan churn ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang DSL atau langganan tanpa internet. Jadi distribusi biaya bulanan pada fiber optik cenderung lebih tinggi, memperkuat hubungan antar biaya besar dan risiko churn-nya. Kalau ini monthly charge, ini pada bagian 20. Ini yang nolnya ini warna biru ini tinggi sekali ya. Jadi di sini diperintahkan untuk
Ya, jadi fiber optiknya udah. Kalimat refleksi, jadi insight dan refleksi, jadi visualisasi interaktif ini memudahkan eksplorasi pola pelanggan secara dinamis. Dengan fitur warna hover dan facet, kita bisa menemukan bahwa pelanggan fiber optik di sini dan kontrak bulanan beresiko churn lebih tinggi. Analisis interaktif seperti ini membantu memahami segmen pelanggan secara lebih mendalam dan akurat. Jadi untuk saya sudah menjelaskan dari tahap 1 sampai tahap 6. Mungkin cukup sekian untuk lab pada lab yang ketujuh ini, data visualization. Di sini kode saya juga sudah berhasil menampilkan visualisasinya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.